Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaifur Rohman, Prodi Sistem Informasi. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas UTS saya. Baik, langsung saja. Dasar-dasar filsafat. 1. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos, cinta, dan sophia, kebijaksanaan, sehingga secara harfiah berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat adalah studi yang bertujuan memahami hakikat realitas, eksistensi, pengetahuan, nilai, moralitas, dan pemikiran manusia. Definisi ini menunjukkan bahwa filsafat tidak terbatas pada satu bidang tertentu, tetapi mencakup pertanyaan fundamental tentang hidup dan dunia. 2. Ciri-ciri pemikiran filsafat. Pemikiran filsafat memiliki beberapa karakteristik utama. Universal. Filsafat membahas pertanyaan luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hakikat alam semesta, manusia, dan Tuhan. Radikal. Filsafat menggali inti dari setiap masalah, hingga ke akarnya. Misalnya, bukan hanya bertanya apa itu benar, tetapi juga mengapa sesuatu dianggap benar. Sistematis. Filsafat menggunakan logika dan struktur yang jelas dalam proses berpikirnya. Spekulatif. Kadang-kadang filsafat mencoba menjawab pertanyaan yang belum dapat diverifikasi secara empiris, seperti apa hakikat waktu. 3. Objek filsafat. Objek filsafat terbagi menjadi dua. Objek material, segala sesuatu yang menjadi perhatian dan kajian filsafat, seperti alam semesta, manusia, dan Tuhan. Objek formal, cara pandang atau pendekatan dalam memahami objek material, seperti melalui logika, etika, atau metafisika. 4. Tujuan filsafat. Tujuan utama dari filsafat adalah mencapai kebijaksanaan. Filsafat membantu manusia untuk memahami hidup dengan bijak dan rasional. Memahami hakikat kehidupan. Filsafat mencari jawaban atas pertanyaan mendasar, seperti apa tujuan hidup. Menemukan kebenaran. Filsafat berupaya menemukan kebenaran melalui penalaran yang kritis dan logis. Memberikan panduan etis. Filsafat membantu manusia menentukan apa yang baik dan benar dalam tindakan mereka. Perbedaan filsafat, ilmu, dan agama. 1. Filsafat. Dasar pemikiran, menggunakan akal, logika, dan penalaran kritis tanpa terikat pada dogma tertentu. Objek kajian, realitas secara universal, seperti keberadaan, pengetahuan, dan nilai. Pendekatan, refleksi dan analisis rasional. Hasil, konsep dan ide yang bersifat spekulatif, tetapi mendalam. 2. Ilmu, sains. Dasar pemikiran, berdasarkan observasi, eksperimen, dan metode ilmiah. Objek kajian, fenomena alam dan sosial yang dapat diuji secara empiris. Pendekatan, sistematis dan berbasis data. Hasil, pengetahuan yang dapat diuji dan dipraktikkan. 3. Agama. Dasar pemikiran, berlandaskan wahyu ilahi, keyakinan, dan iman. Objek kajian, kehidupan, hubungan manusia dengan Tuhan, dan nilai-nilai moral. Pendekatan, spiritualitas, keimanan, dan ketaatan pada dogma. Hasil, pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Persamaan filsafat, ilmu, dan agama. Meskipun berbeda, ketiganya memiliki persamaan. Mencari kebenaran, baik filsafat, ilmu, maupun agama bertujuan untuk memahami realitas dan kebenaran. Mempelajari realitas, ketiganya mencoba menjelaskan keberadaan manusia, alam, dan Tuhan. Memberi jawaban atas pertanyaan fundamental, seperti mengapa kita ada, atau apa tujuan hidup. Titik singgung filsafat, ilmu, dan agama. Filsafat dan ilmu sama-sama menggunakan rasio dan logika, tetapi filsafat lebih bersifat spekulatif, sedangkan ilmu bersifat empiris dan dapat diuji. Filsafat dan agama sama-sama membahas pertanyaan tentang makna hidup dan nilai-nilai moral, tetapi agama mendasarkan jawaban pada wahyu, sedangkan filsafat pada akal. Ilmu dan agama sama-sama mempelajari alam semesta, tetapi ilmu mengandalkan metode ilmiah, sementara agama melihat dari sudut pandang spiritual dan wahyu. Sejarah awal perkembangan filsafat.
Dari mitologi ke pemikiran filsafat. Secara mitologi, pada awal peradaban, manusia menjelaskan fenomena alam melalui cerita-cerita mitologi. Mitologi adalah kisah-kisah tentang dewa-dewa dan makhluk supernatural yang dianggap bertanggung jawab atas peristiwa alam seperti hujan, petir, atau gempa bumi. Contoh, dalam mitologi Yunani, petir dianggap sebagai senjata Zeus, dewa tertinggi. Perubahan musim dijelaskan melalui kisah Dewi Demeter dan putrinya Persefone. Namun, mitologi tidak memberikan jawaban logis atau rasional. Ketika masyarakat mulai mengembangkan cara berpikir yang lebih kritis dan ingin memahami alam secara rasional, lahirlah filsafat. Peralihan ke pemikiran filsafat muncul di Yunani sekitar abad ke-6 SM sebagai upaya untuk menjelaskan dunia tanpa bergantung pada mitos. Para filsuf awal ini menggunakan akal, logika, dan observasi untuk mencari penjelasan yang masuk akal dan universal. Secara pemikiran filsafat Prasokrates. Para filsuf sebelum Sokrates disebut sebagai filsuf Prasokrates. Mereka fokus pada pertanyaan tentang asal-usul alam semesta, kosmologi. Beberapa pemikiran mereka adalah Thales, 624546 SM. Menganggap air adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ia adalah filsuf pertama yang menggunakan pendekatan rasional untuk menjelaskan fenomena alam, bukan mitologi. Contoh, ia menjelaskan bahwa bumi mengapung di atas air seperti sebuah kapal. Anaximander, 610546 SM. Mengemukakan bahwa unsur dasar alam adalah sesuatu yang tak terbatas dan tak terlihat, apeiron. Menjelaskan bahwa segala sesuatu di alam berasal dari apeiron dan kembali ke sana. Heraklitus, 535475 SM. Berpendapat bahwa alam semesta selalu berubah, dengan api sebagai elemen dasar. Falsafahnya dikenal dengan konsep, perubahan adalah satu-satunya yang tetap, Pantarhei. Contoh, kamu tidak bisa masuk ke sungai yang sama dua kali. Parmenides, 510450 SM. Mengatakan bahwa realitas bersifat tetap dan tidak berubah, bertentangan dengan Heraklitus. Ia memperkenalkan prinsip bahwa, yang ada, tidak dapat berasal dari, yang tidak ada. Empedokles, 494434 SM. Mengajukan teori bahwa alam semesta terdiri dari 4 elemen dasar, tanah, air, udara, dan api. Ia juga menambahkan 2 kekuatan, cinta, yang mengikat elemen, dan benci, yang memisahkan elemen. Democritus, 46370 SM. Memperkenalkan teori atomisme, bahwa semua benda terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, yaitu atom. Jadi, dari mitologi ke filsafat, peralihan ini menandai lahirnya pemikiran rasional di mana manusia mulai menggunakan akal untuk memahami alam, menggantikan penjelasan berbasis mitos. Prasokrates, mereka adalah pelopor dalam mengembangkan filsafat sebagai studi tentang alam semesta, menjadi fondasi bagi filsafat modern dan ilmu pengetahuan. Filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan. Filsafat disebut sebagai induk ilmu pengetahuan karena semua cabang ilmu modern berawal dari pemikiran filsafat. Filsafat, yang mencari kebenaran universal, memberikan dasar konseptual dan metodologis bagi berkembangnya ilmu-ilmu khusus. Proses munculnya ilmu dari filsafat. Filsafat menjadi awal segala pertanyaan pada zaman Yunani kuno. Filsafat mencakup seluruh upaya manusia untuk memahami dunia. Semua pertanyaan tentang alam, kosmologi, manusia, antropologi, dan Tuhan, teologi, dijawab melalui pemikiran filsafat. Contoh, para filsuf seperti Thales dan Anaximander bertanya tentang asal-usul alam semesta, bukan melalui mitologi, tetapi dengan penalaran logis. Spesialisasi dalam filsafat seiring berkembangnya pemikiran, cabang-cabang khusus dalam filsafat mulai muncul. Beberapa cabang tersebut menjadi dasar ilmu pengetahuan. Metafisika, melahirkan fisika dan kosmologi. Logika, menjadi dasar matematika dan metode ilmiah. Etika, berkembang menjadi ilmu moral dan psikologi. Epistemologi, mendorong studi tentang pengetahuan, melahirkan filsafat sains. Revolusi ilmu pengetahuan pada abad ke-16 hingga ke-18, filsafat mendorong revolusi ilmiah. Tokoh seperti Galileo, Newton, dan Descartes menggunakan pendekatan rasional untuk membangun metode ilmiah yang sistematis. Francis Bacon, menekankan pentingnya observasi dan eksperimen. René Descartes, mengembangkan pendekatan rasional untuk ilmu pengetahuan.
Isaac Newton mengintegrasikan matematika dengan fisika untuk menjelaskan hukum alam. Ilmu terpisah dari filsafat setelah metode ilmiah berkembang, beberapa cabang filsafat menjadi disiplin ilmu tersendiri. Astronomi dan fisika lahir dari filsafat alam. Psikologi berkembang dari filsafat tentang jiwa manusia. Sosiologi berasal dari filsafat moral dan politik. Perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad kuno, ilmu pengetahuan masih terintegrasi dalam filsafat. Contoh, Aristoteles menulis tentang biologi, logika, dan etika sebagai bagian dari filsafat. Pada abad pertengahan, filsafat Islam, seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, mengintegrasikan filsafat Yunani dengan agama. Ilmu berkembang melalui penerjemahan dan sintesis, terutama dalam bidang matematika, kedokteran, dan astronomi. Renaissance. Fokus pada pendekatan empiris dan rasional. Mulai muncul tokoh-tokoh seperti Copernicus, Galileo, dan Kepler yang membawa paradigma baru dalam sains. Pada revolusi ilmiah, abad ke-16-18, metode ilmiah yang berbasis pada observasi, eksperimen, dan logika menjadi standar. Ilmu pengetahuan mulai memisahkan diri dari filsafat. Pada zaman modern, perkembangan ilmu menjadi sangat spesifik dan teknis. Contoh, fisika kuantum, bioteknologi, dan kecerdasan buatan, AI, adalah cabang-cabang yang jauh berkembang dari filsafat dasar. Hubungan filsafat dan ilmu pengetahuan saat ini. Meskipun ilmu pengetahuan telah memisahkan diri dari filsafat, keduanya tetap saling terkait. Filsafat sebagai dasar ilmu, filsafat memberikan landasan etis, logis, dan metodologis bagi ilmu pengetahuan. Contoh, etika sains dalam penggunaan teknologi atau penelitian. Filsafat sebagai evaluator, filsafat mengkaji implikasi penemuan ilmiah terhadap moral, masyarakat, dan keberadaan manusia. Contoh, diskusi filosofis tentang AI dan transhumanisme. Filsafat sebagai pendamping, saat ilmu menghadapi batas-batas pengetahuan, filsafat membantu menjawab pertanyaan yang belum bisa dijelaskan secara empiris. Mengenal filsafat klasik. 1. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik mengacu pada periode awal perkembangan filsafat Barat, terutama di Yunani kuno, dari abad ke-6 SM hingga abad ke-4 SM. Pada masa ini, filsuf mulai menggali pertanyaan mendasar tentang manusia, alam semesta, moralitas, dan pengetahuan melalui pendekatan rasional. Filsafat klasik menjadi dasar utama bagi pemikiran filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Filsafat ini didefinisikan oleh tiga tokoh utama, Socrates, Plato, dan Aristoteles, yang membentuk sistem pemikiran yang berbeda tetapi saling terkait. Dua pokok-pokok pemikiran Socrates, pengantar Socrates, 47399 SM. Socrates dikenal sebagai bapak filsafat moral. Ia tidak meninggalkan tulisan, tetapi ajarannya diketahui melalui murid-muridnya, seperti Plato dan Xenophon. Socrates menggunakan metode tanya-jawab, dialektika, untuk menggali kebenaran. Pokok pemikiran Socrates. Pengetahuan adalah kebajikan. Socrates percaya bahwa kebajikan, arete, berasal dari pengetahuan. Jika seseorang mengetahui apa yang baik, ia pasti akan melakukannya. Keburukan terjadi karena ketidaktahuan. Metode dialektika. Socrates mengembangkan metode bertanya-jawab untuk menguji keyakinan seseorang dan menemukan kontradiksi dalam pemikirannya. Metode ini digunakan untuk mencapai definisi yang benar atas konsep-konsep seperti keadilan, kebenaran, dan kebijaksanaan. Moralitas dan jiwa. Socrates menekankan pentingnya menjaga jiwa, psique, agar menjadi baik dan harmonis. Ia menilai bahwa kehidupan yang tidak direnungkan tidak layak dijalani, the unexamined life is not worth living. Akhir hidup Socrates. Socrates dihukum mati oleh negara kota Athena karena dituduh merusak moral pemuda dan tidak menghormati dewa-dewa Yunani. 3. Pokok-pokok pemikiran Plato. Pengantar Plato, 427347 SM. Plato adalah murid Socrates dan pendiri akademi di Athena, sekolah filsafat pertama di dunia barat. Ia menulis banyak dialog filosofis yang melibatkan Socrates sebagai tokoh utama. Pokok pemikiran Plato, teori ide, form. Plato membedakan antara dunia fisik, dunia indrawi, dan dunia ide. Dunia fisik bersifat sementara dan berubah,
sedangkan dunia ide adalah realitas sejati yang kekal. Contoh, sebuah kursi di dunia nyata hanyalah bayangan dari ide, kursi, yang sempurna di dunia ide. Ilmu pengetahuan. Aristoteles mencakup berbagai bidang seperti biologi, fisika, politik, dan estetika. Ia adalah pionir dalam mengklasifikasi spesies hewan dan tumbuhan. Kesimpulannya, Socrates fokus pada moralitas dan pentingnya pengetahuan untuk kebajikan. Plato menekankan dunia ide sebagai realitas sejati dan menciptakan konsep negara ideal. Aristoteles mengembangkan pendekatan empiris dan logika untuk memahami dunia nyata. Keadilan dan negara ideal. Dalam bukunya Republik, Plato menggambarkan negara ideal yang terdiri dari 3 kelas: filosof raja, pemimpin yang bijaksana, prajurit, pelindung negara, rakyat pekerja, penyedia kebutuhan dasar. Keadilan terjadi ketika setiap kelas menjalankan tugasnya tanpa mencampuri tugas kelas lain. Pendidikan sebagai jalan menuju kebenaran. Plato menekankan pentingnya pendidikan untuk membawa manusia dari dunia bayangan, indrawi, menuju dunia ide, kebenaran sejati. 3. Objek filsafat Islam. Filsafat Islam membahas pertanyaan-pertanyaan besar yang mencakup ketuhanan, teologi Islam, hakikat Allah, sifat-sifatnya, dan hubungannya dengan makhluk. Penciptaan alam. Bagaimana alam semesta diciptakan dan tujuannya. Manusia dan jiwa. Hakikat jiwa, kehidupan setelah mati, dan takdir manusia. Epistemologi, ilmu pengetahuan. Hubungan antara akal dan wahyu, sumber pengetahuan, dan metode mencapai kebenaran. 4. Pemikiran filsuf Muslim tentang penciptaan alam. Para filsuf Muslim menawarkan pandangan unik tentang penciptaan alam semesta dengan menggabungkan filsafat Yunani dan ajaran Islam. A. Al-Kindi, 801-873 m. Penciptaan dari ketiadaan, Creatio ex nihilo. Al-Kindi menegaskan bahwa Allah menciptakan alam dari ketiadaan, sesuai dengan ajaran Islam. Ia menggunakan filsafat Aristoteles untuk menjelaskan bahwa Allah adalah sebab pertama, causa prima, yaitu penyebab dari segala sesuatu tanpa memerlukan sebab lain. B. Al-Farabi, 872-950 m. Teori emanasi. Al-Farabi berpendapat bahwa alam semesta tercipta melalui proses emanasi, di mana Allah sebagai wujud absolut memancarkan keberadaannya secara bertingkat-tingkat. Tuhan menciptakan akal pertama. Dari akal pertama, muncul akal-akal berikutnya hingga terbentuklah alam semesta. C. Ibnu Sina, Avicenna, 980-1037 m. Hubungan wajib dan mungkin. Ibnu Sina menjelaskan bahwa Allah adalah wujud wajib, necessary being, yang keberadaannya tidak bergantung pada apapun. Alam semesta adalah wujud mungkin, contingent being, yang keberadaannya bergantung pada Allah. Ia menyempurnakan teori emanasi dan menekankan bahwa alam semesta bersifat kekal dalam keberadaannya, tetapi tetap bergantung pada Allah sebagai pencipta. D. Al-Ghazali, 105811111 m. Kritik terhadap filsafat Yunani. Dalam karyanya Tahafut al-Falasifah, Al-Ghazali mengkritik para filsuf seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang menyatakan alam kekal. Menurut Al-Ghazali, alam diciptakan dari ketiadaan sesuai dengan wahyu Al-Quran. Ia menekankan pentingnya wahyu dibanding akal dalam memahami penciptaan alam. E. Ibnu Rushd, Averroes, 11261198 m. Harmoni akal dan wahyu. Ibnu Rushd mencoba menyelaraskan akal dan wahyu dalam memahami penciptaan. Ia mendukung gagasan bahwa alam semesta memiliki sebab-sebab rasional tetapi semuanya tetap bergantung pada kehendak Allah. 5. Kesimpulannya pengertian filsafat Islam. Upaya memahami realitas dengan memadukan akal dan wahyu. Faktor kemunculan. Pengaruh filsafat Yunani, kebutuhan mendalami ajaran Islam, dan interaksi dengan peradaban lain. Objek kajian. Ketuhanan, penciptaan alam, jiwa manusia, dan epistemologi. Pandangan tentang penciptaan alam. Para filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina memadukan filsafat Yunani dengan ajaran Islam untuk menjelaskan penciptaan. Pemikiran ini kemudian diperkaya oleh kritik dan pandangan Al-Ghazali serta harmonisasi Ibnu Rushd. Sekian presentasi saya kali ini, selebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun kalimat yang kurang pantas. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.